Halo sobat, salam sehat. Kembali lagi di Mas Dion Project. Nah, kali ini saya akan sharing beberapa hal yang sempat 2 minggu yang lalu kejadiannya. Jadi ceritanya 2 minggu yang lalu itu Mas Dion habis crash. Nah, tapi bukan tentang kecelakaannya, tapi tentang seberapa aman motor setting atau fitment seperti ini melindungi kita sebagai rider ya gitu. Nah, terus yang mau di-share juga seberapa aman part-part yang memang sudah terpasang ya sebagai salah satu bentuk modifikasi atau custom supaya kita lebih nyaman dalam berkendara. Nah, baik, ini kondisi motornya saat ini ya agak sedikit berantakan, cuma nggak masalah, intinya tetap aman, tetap bisa jalan. Nah, ini untuk kondisinya kita coba lihat detailnya dulu ya. Nah, seperti ini dari headlamp dulu ya. Headlamp pecah, headlamp ini pecah, lampunya nggak tahu masih nyala, nggak tahu masih hidup ya, karena berikut saklar juga pada posisinya menyot semua ya, nggak pas lagi. Nanti mungkin harus dicek ke depannya. Nah, terus turun ke bawah, di cover shock ya yang saya buat itu ada bekas kayak serabut gini ya. Ini pasti gesekan sama atas ini ya. Nah, sama ini kanan kiri. Soalnya ini kanan kiri juga. Jadi mungkin waktu sebelum crash Mas Dion kan sempat menghindar gitu ya. Shock nih main nih kayaknya, sampai motor ini jatuh shock masih normal, masih main. Jadi ini kemakan ya, tapi nggak masalah karena ini bahannya lentur dan gak sampai lepas juga, cuma ini ada bekasnya juga kemakan. Nah, terus untuk spakbor depan ini yang bahannya ori Sabre ya, gak ada pecah sama sekali, bagus ya, bahan-bahan Yamaha. Kayak headlamp juga mungkin harusnya pecah ya, minimal dudukannya lah, tapi ini enggak, masih nempel dan masih solid semua gitu. Cuma ininya aja karena benturan pecah. Nah, ini spakbor masih kokoh, cuma lecet aja. Lecet ini nempel sama bodi mobil dan akhirnya jatuh gitu kan. Nah, ini kayak shock depan juga, tapi ini cuma lecet yang gak dalam. Ini juga spakbor masih bisa kita poles lagi. Untuk velg yang baru dipasang, walaupun belum sempat di-review ya, ini Virosi, punyanya CBR 150 Thailand. Cuma nanti deh di-review. Tapi aman semua, gak ada masalah. Terus untuk bagian dari depan, ya lecet-lecet kayak gini sih wajar, karena ujungnya juga jatuh. Karena memang tidak mempertahankan motor ya. Nah, seperti lampu tembak, ini sebelah kanan ya, miring semua. Handguard cuma miring aja, lecet dikit. Nah, ini lampu tembak nggak pecah sama sekali, cuma lecet. Spion ini aman teman-teman, lecetnya cuma sedikit sekali. Terus ini gagangnya aman, cuma yang nggak center ininya teman-teman, dudukan bautnya. Nah, terus handguard ini masih aman juga. Nah, untuk stang-stangnya juga masih aman, pivot masih nempel sempurna, nggak ada gejala retak atau apa sih, masih bagus semua ya.
Nah, terus peninggi masih aman, nggak ada yang goyang atau kendor gitu kan. Pivot masih kenceng, aman ya. Nah, terus spion ada sedikit cuil di sini. Cuma mungkin kalau spion lain udah pecah ya. Ini punya VR bagus juga barangnya. Nah, ini saklar hilang ya, lepas. Gak tahu kemana saklarnya. Sebelah kiri masih aman. Ini kalau patah udah dari dulu, dari Bromo. Cuma paling ininya aja sobek. Jadi remnya jadi blong ya, karena karetnya itu karet master rem sobek. Nah, terus saklar lampu tembak nanti dicoba, jadinya agak keras. Nah, terus yang parah itu bagian bodi sini. Ini pecah, tadinya masih nempel, cuma biar nggak risih, saya lepas, saya tinggal di tempat kejadian. Untuk dudukan baut masih lempeng semua ya, nggak ada masalah. Nah, lanjut klakson jadi mati. Nggak tahu mati total, nggak tahu cuma karena kabel atau soketnya lepas atau kendor gitu ya. Nanti dicek lagi. Nah, terus ini yang parah crash bar. Nah, sampai lepas ya, dudukan bautnya lepas. Nah, ini penyok juga, tapi masih bisa direkondisi karena struktur sampingnya ini masih kuat. Kalau ini untuk menahan aja kan, nanti kita bisa ganti sobek, pasang lagi yang utuh, yang lebih tebal sekalian gitu kan. Terus body nggak ada masalah. Ini cover knalpot aja kayak gini. Nah, terus untuk bodi samping sepertinya cuma lecet ini aja, tapi nggak ada masalah. Dan ini untuk besinya masih kokoh, jadi belum ada kendor atau patah gitu ya. Soalnya ini kan les-lesannya kelihatannya cuma biasa gitu ya, tapi ya untungnya masih kuat nahan gitu. Nah, kurang lebih kerusakannya itu aja sih. Untuk pelek, arem, kaki-kaki, sok itu masih aman semua. Pokoknya masih bisa jalan motor ini. Terus di engkol juga masih enak, masih bisa. Nggak ada masalah sama engkolnya. Nah, kenapa bisa terjadi kayak gini? Jadi saya ceritakan sedikit. Awalnya itu saya jalan di jalurnya sendiri itu sekitar, nggak ngebut-ngebut banget sih, cuma sekitar 60 lah, 60-an lah. 60. Di depan saya itu ada pom bensin ya, ada pom bensin. Dari seberangnya, arah lawan saya maksudnya ya, ada 2 mobil berhenti. Dari jauh sudah saya klakson sekitar 15 meter ya, karena klakson saya kan seperti yang udah saya review lumayan kenceng ya, harusnya terdengar kalau memang pengemudi mobilnya fokus ya. Mobil 2 di depan saya itu, lawannya saya itu, yang paling depan berhenti, yang belakangnya nyelonong asal masuk, nyebrang ke pom bensin. Nah, alhasil saya mau ngerem gimana pun, kecepatan 60 itu kejadiannya cepet teman-teman. Jadi begitu mobil nekuk itu udah tinggal 3 meteran lagi, dan itu nggak bisa terhindarkan ya tabrakan itu. Nah, akhirnya saya sama mobil itu ketemu, karena saya menghindar ke kiri, akhirnya masuk ke arah pom bensinnya. Ketemu bagian kanan saya dengan kirinya mobil. Nah, lalu teman-teman, seberapa aman motor seperti ini kalau misalnya amit-amit
race-nya modelnya seperti itu. Nah, kalau dibilang aman, cukup aman untuk kita pengendaranya, tapi tidak aman untuk lawannya ya teman-teman, karena memang seperti ada crash bar ini, ada setang yang pakai handguard, itu kan besi semua ya, dengan posisi yang tinggi, pasti lawannya itu babak belur teman-teman. Dan untungnya kemarin mobil, kalau orang sama-sama pengendara motor ya mungkin lukanya parah sih. Nah, nanti saya share videonya. Kondisi mobilnya itu cukup lumayan parah di bagian depan, beberapa panel itu pasti kena dan minta ganti ya, nggak mungkin diketok magic gitu kan. Penyelesaiannya sih aman ya, kekeluargaan, walaupun agak sedikit debat karena memang yang nyetir tuh cewek, terus kayak agak kaku lah, maksudnya nyetir mobil asal aja gitu, nggak tahu, kayak nggak tahu traffic ya kalau menurut saya. Udah tahu mobil depan berhenti kok dia nyelonong gitu. Kalau saya jadi yang nyetir mobil kan mungkin ya tahan dulu gitu, ada apa gitu, walaupun memang ibaratnya nggak kelihatan karena ketutupan mobil depan. Padahal saya segini motor dengan tingginya kayak gini ya, dan udah ngelaksonin, mungkin dia di dalam mobil main HP atau nyetel musik ya, kurang tahu ya. Nah, terus untuk kondisi saya sendiri aman, cuma kaki sebelah sini ini agak kenceng ya. Jadi kemarin di tukang urut pertama, besoknya langsung pagi saya urut, bilangnya nggak ada yang keseleo, cuma karena benturan aja. Jadi memang jatuhnya juga motor saya lepas, nggak bisa saya tahan lagi. Motor saya lepas, motor ini ngehajar mobil, saya ke kap mobil, terus ngeguling ke bawah ke aspal gitu ya. Nah, kaki ini jadi nahan berat badan saya yang 102 kilo ya untuk saat ini. Jadi ini kena benturan dan akhirnya kaku ya, jarum gitu bahasanya. Dan ini udah minggu kedua, masih agak kenceng, tapi udah lemes sih, udah bisa ditekuk. Tadinya ditekuk tuh sakit, tapi nggak ada luka sama sekali teman-teman. Untuk di tangan, bahu, lutut itu nggak ada sama sekali. Pastinya aman. Nah, kenapa bisa aman? Karena memang di motor ini dari setang aja tuh udah lebar gitu kan. Setang yang lebar itu kalau terjadi apa-apa ya seminimal-minimalnya bisa nahan badan kita atau ngelindungin badan kita ya. Nah, itu yang saya alamin. Jadi seenggaknya kalau jatuh pun ya setang masih bisa nahan lah, karena dia lebar dan terus ada handguardnya juga ya. Jadi cukup lah buat nahan motor bobotnya kayak gitu, dengan nahan badan kita juga masih aman. Nah, terus ada crash bar. Nah, crash bar ini yang nahan benturan ke mobil. Jadi mungkin kalau nggak ada crash bar, kaki saya lebih parah, mungkin bisa retak atau patah ya, amit-amit. Tapi karena ada crash bar, posisi kaki kan di sini ya, posisi kaki di sini. Crash bar walaupun kelihatannya kecil, tapi tetap dia posisinya lebih lebar. Dan benturan ke mobil tuh gini gitu kan, ketemu gitu. Dan ini yang ngehajar si mobil, nahan motor ya. Berikut dengan kaki saya di sini. Jadi mobil yang rusak parah bagian panel samping bumper. Nah, terus karena kaki sudah aman ya, alhasil ini yang kalah. Tapi kalah pun ya masih saya bilang sangat melindungi ya, sangat safety lah untuk keadaan saya waktu crash itu. Karena ini nggak lepas sama sekali. Kalau lepas memang bahaya, bisa nyabet saya gitu, kebalikannya. Tapi karena ini kuat, atas juga mungkin kuat, cuma kalah bagian dudukan bautnya aja. Jadi untungnya masih
nempel ya yang bawah. Dan padahal bagian dalam sini juga nggak saya baut ya, cuma saya pikir 2 aja cukup, dan memang cukup sih. Tapi kalau bisa dibaut aja supaya lebih kokoh gitu. Nah ini udah separah ini, berarti benturannya kan kenceng ya. Nah terus kalian juga bisa lihat posisi footstep dengan rem ini masih normal, kayak nggak terjadi benturan apa-apa. Nah karena apa? Karena ada crash bar. Nah jadi teman-teman kalau yang mau masang crash bar, dipikir-pikir dulu nih, maksudnya fungsinya sebagai apa. Kalau mau sekedar cuma model atau look sih ya nggak masalah sih, balik lagi ke kalian. Tapi yang mau saya share di sini ya ini contoh nyatanya fungsi crash bar itu seperti ini gitu. Di saat-saat tertentu ya memang harus ada safety-nya juga ke kita. Buat apa gitu kan masang cuma look doang. Nah coba crash barnya yang tipis, kayak gimana tuh nanti kaki saya kondisinya ya. Mungkin lebih parah dari kondisi saat ini. Nah crash bar udah. Ini knalpot. Nah knalpot juga dia untungnya agak lebar, jadi nahan juga. Nah dia hampir selaras lah sama crash bar gitu ya. Nah yang terakhir ada bracket box. Nah bracket box ini lumayan buat nahan juga, karena ini ada bekasnya ya, bekas lecetnya. Dia nahan ke bodi mobil ya teman-teman. Nah ini juga kuat buat nahan, walaupun posisinya nggak selebar crash bar, tapi udah cukup lumayan. Jadi kalau misalnya crash barnya aja, mungkin kaki saya masih bisa kejepit lagi ya, karena siapa tahu ambruknya tuh lebih mepet bagian belakang sini kan. Tapi karena ada ini, jadi masih ketahan juga. Berikut juga ketahan sama knalpot yang lumayan gede ini. Jadi hantamannya tuh sisi sebelah kanan motor saya dengan bagian depan kiri mobil ya. Jadi bagian bumper, kap, samping sampai pintu ya, itu ketahan semua. Nah makanya si mobil itu lecetnya cukup lumayan banyak ya, berapa titik dan berapa panel gitu, sampai kena semua. Nah terus nanti saya kasih lagi lihat, emang lumayan parah ya. Nah yang paling penting adalah dari setang ya teman-teman. Nah setang ini kan jadi tumpuan pertama dan utama kalau kita kenapa-napa di jalan gitu ya. Jadi setang itu ya fungsinya mengarahkan ya si kemudi ini, kalau amit-amit ada kejadian crash, jatuhnya mau gimana dan ke arah mana gitu kan. Nah dengan setang yang lebar ini memudahkan kita ya sebagai rider seminimal-minimalnya saat kondisi panik ya teman-teman, panik atau kaget gitu kan. Karena kalau crash kan kejadiannya begitu cepat ya teman-teman. Jadi pastinya panik dan kaget itu kita nggak munafik lah. Nah ini setang ini memberikan akses ya gimana kita mengendalikan si motor yang begitu tinggi dan besarnya ini gitu kan. Nah terus menurut saya pribadi ya stang dan pivot itu udah settingan yang paling nyaman ya buat saya sendiri. Karena seandainya jatuh pun dia posisinya lebar, jadi badan atau bagian samping tubuh saya termasuk lengan dan bahu itu aman dari cedera ya teman-teman, karena dia ngebukanya lebar. Coba kalau stangnya sempit gitu ya, mungkin akan ada efek sampingnya juga gitu ke badan gitu kan. Dan stangnya lebar, berikut ada handguardnya juga, jadi tangan saya masih utuh, nggak ada luka sama sekali teman-teman. Jadi aman ya, karena dia tumpuan utama saat jatuh, yaitu nahan semuanya segini nih, ketahan semua ya.
Dan untungnya masih center teman-teman. Lihat sendiri deh, maksudnya kendor sih kendor gitu. Bagian dudukan bawah ya, paling bawah itu risernya jadinya kendor sekarang. Tapi untuk pivotnya itu dan riser tumpuknya itu masih sangat aman dan sangat kenceng gitu. Dan tidak berubah posisinya banyak gitu. Posisinya hanya berubah sedikit nih, kelihatan bagian sini agak ngebuang gitu ya, tapi nggak jauh teman-teman, masih safety banget. Nah, dengan setang yang lebar ini kita lumayan terlindungi teman-teman. Nah, jadi kelihatan dari sisi sini, jadi setang nih lebar banget ya. Jadi apapun yang objek yang ketemu atau bersenggolan ya, diajarin sama setang ini dulu, baru kita jatuhkannya. Nah, kurang lebih kayak gitu aja sih yang bisa saya share. Ya menurut saya motor ini udah cukup aman sih settingannya buat saya pribadi. Dikendalikannya juga lumayan enak gitu, gampang lah. Itu pun saya waktu kejadian ngeguling di mobil, jatuh ke aspal, terus saya masih bisa bangun sendiri gitu kan. Motor ini malah yang bangunin sekitar 4 atau 5 orang gitu, karena dia nempel sama bagian depan mobil terus baru jatuh gitu. Nah, paling kayak gitu aja yang bisa saya share. Semoga bermanfaat buat teman-teman, dan semoga menambah pengalaman juga supaya lebih safety dan berhati-hati ya. Karena kita nggak tahu, kadang kitanya benar, orang lain asal-asal aja bawa kendaraannya gitu kan, akhirnya jadilah kayak gini.